Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang radioaktif, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada pertemuan kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Subtopik yang pertama yaitu struktur inti, kestabilan inti atau stabilitas, peluruhan dan bersama reaksi peluruhan, perhitungan pada reaksi peluruhan, reaksi-reaksi inti, dan penggunaan radioisoter. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk pada subtopik yang pertama yaitu struktur inti. Struktur inti. Nah, kita ketahui bahwa inti atom jadi kita ketahui inti atom itu terdapat dua partikel penyusun inti atom. Partikel yang pertama adalah proton. Dan partikel yang kedua adalah neutron. Nah, kedua partikel ini merupakan suatu partikel penyusun inti atom. Nah, partikel proton dan neutron ini disebut sebagai nukleon. Selain nukleon tadi, ada suatu istilah lain yang dinamakan sebagai nuklida. Ini ada yang namanya nuklida. Nuklida ini merupakan suatu inti atom. Nuklida merupakan suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Jadi nuklida suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu disebut sebagai nuklida. Kalau misalkan kita ambil contoh, di kelas 10 kita sudah belajar tentang struktur atom dan lambang unsur ya. Kalau unsur itu kita lambangkan sebagai X. Sebagai X, nomor masanya sebagai A, dan nomor atom sebagai Z. Jadi Z ini atau nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Ini nomor massa. Nomor massa ini diperoleh dari proton ditambah neutron. Nomor massa proton ditambah neutron. Nah, untuk neutron rumusnya adalah N neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor massa dikurangi nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi nomor massa dikurangi nomor atom adalah neutron. Nah, dari contoh ini atau gambaran ini, maka yang disebut sebagai nuklida adalah ini. Nah, jadi nuklida itu adalah suatu inti atom. Inti atom itu bisa berupa atom ataupun unsur ya. Nah, jadi inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Jumlah proton. Nah, kenapa disebut sebagai nuklida? Ini adalah nuklida ya. Nuklida. Karena di sini ada jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, tertentunya dari mana? Nah, tertentu itu maksudnya adalah karena unsur-unsur atau tiap unsur itu berbeda. Nah, jadi dia memiliki jumlah proton dan jumlah neutron yang berbeda juga. Nah, maka dari itu, suatu inti atom atau seperti ini yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu disebut sebagai nuklida. Oke, agar lebih jelas kita ambil contoh untuk nuklida tadi. Misalnya kita mau nuklida karbon. Karbon itu nomor massanya 14. Nomor atomnya 6. Nah, ini disebut sebagai nuklida karbon.
Kalau kita mengambil contoh lain lagi, misalnya nitrogen. Nitrogen nomor masanya 14 dan nomor atomnya 7. Nah, jadi ini namanya nuklida nitrogen. Itu contoh dari nuklida. Kita lanjut, hapus dulu. Selanjutnya jenis-jenis dari nuklida. Jenis nuklida. Ini ada 3 jenis dari nuklida. Yang pertama disebut sebagai isotop. Nah, jadi isotop ini nuklida yang memiliki nomor atom yang sama. Jadi isotop nomor atom sama. Oke, contohnya 14C6 dan 14C6. 14C6 ini 13 ya. 13C6 dan 14C6. Nah, jadi ini adalah contoh dari nuklida, jenis nuklida yang berupa isotop. Yang selanjutnya isobar. Isobar ini nomor masanya yang sama. Masa sama. Contohnya 14C6 dan nitrogen 14C7. Nah, jadi nomor masanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Ini namanya sebagai nuklida isobar. Yang terakhir ada isoton. Nah, isoton ini jumlah neutronnya sama. Contohnya 14C6 dan oksigen 18 8 ya. 16 8. Jumlah neutronnya sama. Nah, cara melihatnya bagaimana? Ini neutron adalah neutron nomor massa dikurang nomor atom. 14 dikurang 6 sisa 8. Yang ini nomor massa dikurang nomor atom. 16 kurang 8 sisa 8. Jadi jumlah neutronnya sama. Baik, sekarang kita lanjutkan pada subtopik yang kedua, yaitu kestabilan inti atau disebut sebagai stabilitas. Nah, di mana suatu inti atom dapat diketahui apakah dia stabil atau tidak, itu dapat ditinjau dari inti atom stabil atau tidak. Itu dapat ditinjau dari perbandingan jumlah neutron dan proton. Perbandingan neutron proton dapat dilihat dari jumlah perbandingan neutron atau neutron dengan proton. Nah, N per P atau jumlah neutron banding jumlah proton Z. Ditulis seperti ini juga bisa. Oke. Nah, jadi suatu inti atom dikatakan stabil itu apabila jumlah neutron banding protonnya lebih besar dari atau sama dengan 1. Baru dapat dikatakan bahwa inti atom itu stabil apabila jumlah perbandingan neutron dan protonnya adalah lebih besar dari atau sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk jumlah proton ya, ini jumlah proton. Untuk jumlah proton lebih kecil dari atau sama dengan 20, perbandingan neutron dan protonnya sama dengan 1. Sedangkan untuk jumlah proton lebih besar dari 20, jumlah proton lebih besar dari 20, maksudnya nomor atomnya lebih besar daripada 20, maka perbandingan neutron dan protonnya lebih besar daripada 1. Nah, ini terus meningkat ya.
nilai perbandingan ini terus meningkat sampai 1,5. Jadi meningkat sampai 1,5. Oke, sampai di sini dapat diterima. Sekarang kita lanjutkan pada hubungan proton dan neutron. Nah, jadi hubungan proton dan neutron ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik. Nah, jadi di sini merupakan sebuah grafik pita kestabilan ya. Pita kestabilan di mana ini menggambarkan hubungan proton dan neutron. Nah, kita lihat di sini ada jumlah neutron ya. Yang vertikal ada jumlah neutron dan yang horizontal ada jumlah proton. Jadi ini adalah hubungan proton dan neutron. Nah, di sini yang gambar ini yang diarsir seperti ini adalah pita kestabilan. Nah, di mana di sini ada pita kestabilan. Nah, di mana suatu daerah di luar pita kestabilan. Daerah di luar pita kestabilan ini bersifat radioaktif. Jadi daerah di luar pita kestabilan ini ya. Ini daerah di luar pita kestabilan bagian atas dan yang bagian bawah ini bersifat radioaktif. Nah, sekarang kita lihat dulu daerah di luar pita kestabilan yang bagian atas. Daerah pita kestabilan yang bagian atas ini dia mengalami kelimpahan neutron. Nah, jadi nukleonnya mengalami jadi nuklidanya mengalami kelimpahan neutron. Nah, di sini jadi mengalami kelimpahan neutron. Mengapa kita tahu dia mengalami kelimpahan neutron? Karena kita lihat di sini jumlah neutronnya. Jadi yang paling atas jumlah neutronnya adalah semakin besar ya. Ada. Jadi kan jumlah neutronnya dimulai dari 10 sampai 150. Jadi yang paling atas ini jumlah neutronnya adalah yang paling besar jumlah neutronnya. Nah, jadi dia mengalami kelimpahan neutron atau kelebihan neutron. Nah, karena dia mengalami kelebihan neutron, di sini dia mengalami kelebihan neutron, tapi dia mengalami kekurangan apa? Kekurangan proton ya. Nah, jadi protonnya kurang, tapi neutronnya banyak ya. Nah, di mana agar stabil ya. Jadi daerah di atas pita kestabilan ya. Ini kelimpahan neutron ini di atas pita kestabilan. Daerah di atas pita kestabilan ini mengalami kelebihan neutron. Agar stabil maka dia harus memancarkan sinar beta ya. Agar stabil di sini harus terjadi emisi beta. Jadi dia harus memancarkan sinar beta. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang di bawah pita kestabilan. Di sini ya, di bawah pita kestabilan. Jadi daerah di bawah pita kestabilan. Di mana daerah di bawah pita kestabilan ini mengalami nuklidanya mengalami kekurangan neutron. Nah, jadi dia mengalami kekurangan neutron. Kenapa kita tahu dia mengalami kekurangan neutron? Karena di bawah pita kestabilan ini kan coba lihat. Nah, di sini dia jumlah neutronnya 50 ya. Di sini 50. Ada 50, ada 60, ada 70, ada 80. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi di bawah pita kestabilan ini neutronnya sedikit, tetapi jumlah protonnya dia semakin banyak ya. Jadi semakin ke kanan jumlah protonnya semakin banyak. Nah, jadi di bawah pita kestabilan ini dia nuklidanya mengalami kekurangan neutron dan kelebihan proton. Nah, agar stabil maka dia harus memancarkan positron ya. Dia harus memancarkan emisi positron dan menangkap elektron. Jadi agar stabil untuk
nuklida yang di bawah pita kestabilan dia harus memancarkan positron dan menangkap elektron. Oke, selanjutnya untuk di atas pita kestabilan, jadi ada yang di atas pita kestabilan lagi, tetapi untuk nomor atom lebih besar daripada 83. Jadi nomor atom di atas 83. Jadi dia di sini ya. Nomor atom lebih besar daripada 83 di daerah sini ya. Daerah sini ya. Nah, jadi di sini ya, di atas pita kestabilan yang ini daerah di atas pita kestabilan dengan nomor atom lebih besar daripada 83. Nah, daerah di atas pita kestabilan dengan nomor atom lebih besar dari 83 ini mengalami kelimpahan ya, jadi supaya gampang kita sini. Kelimpahan neutron dan kelimpahan proton. Oke, dapat kita lihat di sini di bagian sini ya, garisnya sekitar 130 ya. Sekitar 130. Di sini dia jumlah neutronnya 130 dan jumlah protonnya 90 ya. Dan selanjutnya 140 jumlah neutronnya, jumlah protonnya 100 ya. Nah, jadi di sekitar di sini ya, di daerah sini dia mengalami kelimpahan neutron dan kelimpahan proton. Nah, agar stabil, maka daerah di atas pita kestabilan dengan nomor atom lebih besar dari 83, maka dia harus mengalami atau memancarkan sinar alfa ya. Jadi di sini harus terjadi pemancaran atau emisi alfa ya. Ini emisi sinar alfa. Sekarang kita lanjutkan ya. Lanjutkan untuk contohnya. Nah, jadi kita mau lihat tadi kan kestabilan inti atau stabilitas tadi untuk melihat apakah suatu atom itu stabil atau tidak ya. Nah, jadi kita mau lihat, kita mau ngecek apakah atom karbon ya, atom karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 ini apakah dia stabil atau tidak. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Caranya gini, kita cari dulu jumlah neutronnya ya, neutron. Nah, kita ketahui neutron itu sama dengan nomor massa ya dikurangi dengan nomor atom ya. Jadi jumlah bagaimana? 14 dikurang 6 ya, hasilnya berapa? 14 dikurang 6 sisa berapa nih? 14 dikurang 6 sisa 8 ya, 8. Nah, jadi kita ketahui jumlah neutronnya adalah 8. Selanjutnya kita cari jumlah protonnya atau jetnya. Protonnya berapa? Protonnya adalah 6. Nah, setelah itu baru kita cari jumlah perbandingan antara neutron dan proton. Perbandingan neutron dan proton. Neutronnya adalah 8 dan protonnya adalah 6. Ya, hasilnya 4/3 ya. 4/3 ini kalau kita disimalkan bagaimana? Kalau kita disimalkan berarti 4 ya. Kita bagi 3. 4 bagi 3 itu 1 ya. 1 kali 3 3. Oke, ini kita kurang sisa 1. 1 dibagi 3 tidak bisa ya, kita tambah 0. 10 bagi 3 sisa 3 ya. 3 kali 3 9. 9 nanti dikurang 10 sisa 1 lagi. Dan ini nanti 1 bagi 3 tidak bisa lagi, kita kurang lagi sini 10 bagi 3 3 9. Nah, jadi hasilnya nanti adalah 1,33. Jadi 1,33. 1,33 ini artinya perbandingan N atau proton dengan perbandingan neutron dan protonnya itu sama dengan kemungkinan proton dan neutronnya lebih besar daripada 1 ya. Lebih besar daripada 1. Nah, kalau dia lebih besar daripada 1 artinya apa? Artinya dia tidak stabil. Dia tidak stabil atau dia berada di atas pita
kestabilan. Dia tidak stabil atau berada di atas kita kestabilan. Yang stabil itu bagaimana? Yang stabil itu proton banding neutron banding protonnya itu sama dengan lebih besar dari atau sama dengan 1 ya. Ini tidak stabil. Nah, kalau dia tidak stabil dan berada di atas kita kestabilan, artinya agar stabil dia harus memancarkan sinar beta. Dia harus memancarkan sinar beta. Sinar beta itu dia kelebihan neutron ya. Artinya dia kelebihan neutron. Ya, jadi kalau rumusnya seperti ini. Sinar beta berarti satu neutron ya. Ini kita rubah menjadi proton. Ditambah dengan sinar beta. Negatif 1 ini beta ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Berarti yang tadi ya, awalnya apa nih? C14 6 ya, berubah menjadi 1 di sini ya tetap kan? Tetap, berarti 14-nya tetap. 14-nya tetap. Dan selanjutnya 0, awalnya 0, setelah dia bereaksi berubah menjadi 1 atau bertambah 1. Nah, artinya awalnya 6, setelah bereaksi bertambah 1. 6 tambah 1, 7. Nah, 14 dan 7, nomor massa 14, nomor atom 7 adalah milik nitrogen. Nah, jadi dia dari nitrogen ditambah dengan 0 elektron negatif 1. Ini beta. Sekarang kita lihat apakah reaksinya ini setara atau tidak. Di sini kita lihat seperti ini. Di sini kan nomor massanya 14 dan nomor atomnya 6. Nah, kita lihat yang sebelah sini nomor massanya 14 ya, 14 tambah 0 14. Di sini 7 dikurang 1 sisa 6, artinya setara. Jadi nomor massanya di sebelah kiri itu 14, nomor atomnya 6, dan sebelah kanan juga nomor massanya 14 dan nomor atomnya juga 6. Karena 7 dikurang 1 sisa 6. Dari contoh ini dapat diterima sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.